Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Perbankan Syariah 5C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Matematika Ekonomi 2 dengan dosen pengampu Bapak Badara Sofidana SEMSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi integral tertentu. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fionalita Wahyu Cahyani dengan NIM 085. Yang kedua Ervina Cindy Febrianti dengan NIM 111. Yang ketiga Khoirotun Dewi Farida dengan NIM 116. Yang keempat Linda Putri Anggraini dengan NIM 120. Yang kelima Nadia Maula dengan NIM 126. Yang keenam Nur Alifa Fadila dengan NIM 127. Yang ketujuh Destifa Wilfi Arlindayani dengan NIM 139. Dan yang terakhir Sheila Dwi Putri dengan NIM 151. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul integral tertentu. Perkenalkan, nama saya Khoirotun Dewi Farida dengan nomor NIM 1264012131116. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Integral sendiri adalah kebalikan dari turunan yang memiliki fungsi untuk menemukan area atau daerah, volume, titik pusat, dan lain sebagainya. Integral pun nantinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada integral tentu dan yang kedua ada integral tak tentu. Dan di sini yang akan saya bahas bersama teman-teman adalah integral tentu. Langsung saja, dari namanya sudah jelas ada kata tentu, berarti integralnya sudah ditentukan. Integral tentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang berbatas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Dan integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan dari awal, nilai awal dan akhirnya. Saya Ervina Cindy Febrianti dengan NIM 1264012131111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah integral tertentu. Yang mana dalam kaidah integral tertentu itu untuk A kurang dari C kurang dari B berlaku A, yang mana integralnya itu yang bawah A sampai dengan integral atas B, fx dx sama dengan fx dengan integral bawahnya A, dengan yang atas B sama dengan fb min fa. Sebagai contoh, dengan nilai integral yang bawah 3 sampai dengan 6, x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3, dengan nilai integral bawahnya 3 sampai dengan 6 sama dengan 1 per 3, X pangkat 3 dengan integral bawahnya 3 sampai dengan 6 sama dengan 1 per 3 dibuka kurung 216 yang diperoleh dari integral atas 6 dikalikan 6 kalikan 6 hasilnya 216 dikurangi 27 yang diperoleh dari integral 3 ya bawah dikalikan 3 dikalikan 3 lagi hasilnya 27, yang mana hasil akhirnya 63. Kemudian B, di mana nilai integralnya bawah A, yang atas A, fx dx sama dengan 0. Sebagai contoh, nilai integral bawah 3 sampai dengan atas 3, x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3, dengan nilai integral bawahnya 3, dengan yang atas 3 sama dengan 1 per 3, x pangkat 3, dengan nilai integral bawah 3 sama dengan 3, sama dengan 1 per 3, buka kurung 27, diperoleh dari nilai integral atasnya 3 kalikan 3 dikalikan 3, dikurangi nilai integral bawahnya 3 kalikan 3 kalikan 3, hasilnya 27, yang mana hasil akhirnya adalah 0. Kemudian yang C, dengan nilai integralnya yang batas bawah A sampai dengan B, fx dx sama dengan min integral nilai integral B sama dengan A, fx dx. Sebagai contoh, integral 3 sampai dengan 6, x pangkat 2 dx sama dengan min integral dengan batas nilai 6 sampai dengan 3, x pangkat 2 dx sama dengan min x pangkat 3 per 3, dengan batas nilai yang bawah integral bawah 6 sampai dengan 3 sama dengan min 1 per 3, buka kurung x pangkat 3, dengan nilai batas bawah integral 6 sampai dengan 3 sama dengan min 1 per 3, dengan buka kurung 27 yang diperoleh dari nilai integral atas 3 kalikan 3 kalikan 3 dikurangi 216 yang diperoleh dari nilai integral bawah 6 kalikan 6 kalikan 6 hasilnya 216 sama dengan hasil akhir 63.
Kemudian yang D dengan nilai integral bawah A sampai dengan B yang atas, K kali fx dx sama dengan K dengan nilai integral bawah A sampai dengan B fx dx. Sebagai contoh, nilai integral bawah 3 sampai dengan 6 x pangkat 2 dx sama dengan 6 dengan nilai integral bawah 3 sampai dengan 6 x pangkat 2 dx sama dengan 6 x pangkat 3 per 3 dengan nilai integral bawah 3 sampai dengan 6 sama dengan 6 dikalikan 1 per 3. Kemudian x pangkat 3 dengan nilai integral 3 sampai dengan 6 sama dengan 2 dikalikan 216 diperoleh dari integral atas 6 kalikan 6 kalikan 6 min 27 dengan integral bawahnya 3 kalikan 3 kalikan 3 sama dengan hasil akhirnya 126. Kemudian yang E dengan nilai integral batas bawahnya A sampai dengan B yang atas, fx kurang lebih gx dx sama dengan nilai integral bawahnya A sampai dengan B fx dx tambah nilai integral bawahnya A sampai dengan B gx dx. Sebagai contoh, nilai integral bawah 1 sampai dengan 2 buka kurung 3x pangkat 2 tambah 2x dx sama dengan nilai integral 1 sampai dengan 2 3x pangkat 2 dx tambah nilai integral 1 sampai 2 dx dx sama dengan x pangkat 3 dengan nilai integral 1 sampai 2 dan plus nilai x pangkat 2 dengan nilai integral 1 sampai 2 sama dengan buka kurung 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2 tutup kurung dengan hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 hasilnya 7 kurangi 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2 hasilnya 3, hasil akhirnya adalah 4. Kemudian yang F dengan nilai integral batas bawahnya A untuk yang atas C fx dx tambah nilai integral batas bawahnya C dengan atas B fx dx sama dengan nilai integral batas bawahnya A sampai dengan B fx dx. Sebagai contoh, nilai integral batas bawahnya 3 sampai dengan 4 x kuadrat dx tambah nilai batas bawahnya 4 sampai dengan 6 x pangkat 2 dx sama dengan buka kurung x pangkat 3 per 3 tutup kurung nilai integralnya batas bawah 3 sama dengan 4 tambah x pangkat 3 per 3 dengan nilai batas bawahnya 4 dengan atas 6 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dengan nilai batas atasnya 4 yang bawah 3 karena per 3 yang tidak diikutkan, jadi hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 dengan nilai batas bawahnya 3 sampai 4 tambah 1 per 3 dengan x pangkat 3 dengan nilai batas bawahnya 4 sampai dengan 6 yang mana hasilnya itu sama dengan 1 per 3 64 min 27 ditambah 1 per 3 216 min 64 yang mana 64 ini diperoleh dari nilai batas atas 4 nya yaitu 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kurangi nilai batas bawahnya 3 kalikan 3 kalikan 3 27 terus tambah 1 per 3 216 min 64. 216 nya ini diperoleh dari nilai integral batas atasnya yaitu 6 kalikan 6 kalikan 6 hasilnya 216. Terus dengan kurangkan nilai 64 yang diperoleh dari nilai integral bawah yaitu 4 dikalikan 4 kalikan 4 hasilnya 64 yang mana 1 per 3 buka kurung 64 kurangi 27 tambah 1 per 3 216 kurangi 64 hasil akhirnya 63. Halo, perkenalkan nama saya Sela Dwi Putri dengan NIM 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang tersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Beberapa konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar. Oleh karena itu, hanya dengan membayar dengan harga pasar, mereka bisa menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar PE, meskipun harga tertinggi yang bersedia mereka bayar adalah P1.
Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produksi. Rumus surplus konsumen yaitu setengah kali QE kali delta P. Keterangannya, QE adalah kuantitas permintaan pada titik equilibrium di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Delta P sama dengan P maksimal min PE. P maksimal yaitu harga yang memuaskan konsumen. Sedangkan PE yaitu harga pada equilibrium di mana permintaan dan penawaran sama. Surplus konsumen untuk suatu produk adalah nol ketika permintaan atas produk itu elastis sempurna atau kurva permintaan berbentuk garis horizontal. Tetapi ketika permintaan benar-benar tidak elastis atau inelastis sempurna atau kurva permintaan berbentuk garis horizontal, surplus tidak terbatas karena perubahan harga produk tidak mempengaruhi permintaannya. Ini termasuk produk yang merupakan kebutuhan dasar seperti udara dan makanan. Kurva permintaan biasanya miring ke bawah karena permintaan untuk suatu produk biasanya dipengaruhi oleh harganya. Dengan permintaan yang tidak elastis, surplus tinggi karena permintaan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dan konsumen bersedia membayar lebih untuk suatu produk. Dalam keadaan seperti itu, penjual akan menaikkan harga untuk mengubah surplus konsumen menjadi surplus produsen. Atau dengan permintaan elastis, perubahan kecil dalam harga akan menghasilkan perubahan besar dalam permintaan. Hal ini akan menghasilkan surplus konsumen yang rendah karena pelanggan tidak lagi mau membayar sebanyak sebelumnya. Saya Nadia Maula dengan NIM 1264012131316. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus surplus konsumen yang pertama. Dengan soal diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Maka penyelesaiannya karena diketahui Q sama dengan fungsi P, maka menggunakan rumus surplus konsumen sama dengan integral dari fungsi PDP dengan titik bawah PE dan titik atas P topi. Dapat kita ketahui dari soal tadi yakni Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Jika kita mencari nilai P sama dengan 0, maka kita dapat mengetahui nilai Q 48. Dari mana kita dapat mengetahui nilai Q? Kita bisa mensubstitusikan dari nilai Q yang sudah diketahui dari soal tadi, yakni dengan cara memasukkan angka 0 pada nilai P, yakni 48 dikurangi 0,03 dikali 0 kuadrat, maka hasilnya 48. Jika Q sama dengan 0, maka kita dapat mengetahui nilai P atau P topi sebesar 40. Jika PE sebesar 30 yang sudah diketahui di soal tadi, maka nilai QE sebesar 21. Dari mana kita dapat mengetahui nilai QE sebesar 21, kita dapat memasukkan atau mensubstitusikan dari nilai Q yang sudah kita ketahui dari soal tadi, yakni dengan cara 48 dikurangi 0,03 dikali 30 kuadrat, yakni hasilnya 21. Setelah kita mengetahui nilai Q, nilai P, nilai PE, dan nilai QE, dapat kita menghitungnya dengan rumus surplus konsumen sama dengan integral dari fungsi PDP dengan titik bawah PE dan titik atas P topi. Maka kita dapat memasukkan angka yang sudah kita cari tadi, yakni dengan titik bawah 30 dan titik atas 40. Kita masukkan nilai Q-nya 48 dikurangi 0,03 P kuadrat dikali DP. Sama dengan 48P dikurangi 0,01 P pangkat 3 dengan titik bawah 30 dan titik atas 40. Lalu untuk cara selanjutnya,
kita memasukkan nilai titik atas dan titik bawah, yakni dengan 48 dikali 40 dikurangi 0,01 dikali 40 pangkat 3 dikurangi 48 dikali 30 dikurangi 0,01 dikali 30 pangkat 3. Hasilnya 1920 dikurangi 640 dikurangi 1440 dikurangi 270, maka hasil akhirnya sebesar 110. Untuk grafik bisa kita lihat di gambar yang sudah saya sediakan. Saya Nur Alifa Fadila dengan NIM 12640, 1213, 127 akan menjelaskan materi studi kasus surplus konsumen. Seperti yang sudah diketahui bahwa surplus konsumen adalah keuntungan bagi konsumen yang mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi dari PE. Contoh kasusnya yaitu hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya sebesar 10. Penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 40 min 2P. 2P sama dengan 40 min Q, maka P sama dengan 20 min 0,50 Q. Maka dari itu dapat kita substitusikan. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20. Yang sudah diketahui yaitu PE sama dengan 10 dan QE sama dengan 20. Maka dapat dibuat kurva, yaitu kurva PE dan QE. Selanjutnya dapat menentukan surplus konsumen dengan cara vertikal. Caranya yaitu dengan CS sama dengan integral 10 sampai 20 dalam kurung 40 min 2P kali DP. Maka 40P min P kuadrat integral 10 sampai 20 sama dengan dalam kurung 40 kali 20 dikurang 20 kuadrat dikurangi dalam kurung 40 kali 10 dikurangi 10 kuadrat. Maka dalam kurung 800 min 400 dikurangi 400 min 100 yang hasilnya yaitu 100. Dapat juga dilakukan dengan cara yang kedua yaitu cara horizontal. Yang sudah diketahui yaitu Q sama dengan 40 min 2P. Maka 2P sama dengan 40 min Q. P sama dengan 20 min Q. Yang dengan rumus P sama dengan F kali Q, maka CS sama dengan integral 10 sampai 20 dalam kurung 20 min 0,50 Q dikali dx dikurangi 20 kali 10. Maka 20 Q min 0,25 Q integral 10 sampai 20 dikurangi 200. Maka dalam kurung 20 kali 20 min 0,25 kali 20 dikurangi 0 dikurangi 200. Maka dalam kurung 20 kali 20 dikurangi 0,25 kali 20 dikurangi dalam kurung 20 kali 0 dikurangi 0,25 kali 0 kuadrat dikurangi 200. Maka 400 dikurangi 100 dikurangi 200 hasilnya 100. Dari itu kita dapat menggunakan grafik yang sudah dibuat di atas dan yang diarsir itu merupakan surplus konsumennya. Perkenalkan, nama saya Desti Valvi Arlindayani dengan NIM 1264012131339. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran P sama dengan FI menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab ia kini dapat menjual barangnya dengan harga PE atau lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan.
keuntungan lebih semacam ini disebut dengan surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan HE dikalikan PE min integral HE 0 dikalikan FH dikalikan DH. Dalam fungsi penawaran berbentuk P sama dengan FH atau PS sama dengan integral PE P F P dikalikan DP. Saya Fionalita Wicahyani dengan NIM 12640121285. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari surplus produsen. Diketahui bahwa seorang produsen memiliki fungsi penawaran atau PE sama dengan 15 tambah 3H. Maka tentukan surplus produsen jika harga keseimbangan atau harga pasarnya yang semula Rp60 naik menjadi Rp75. Di sini diketahui bahwa PS sama dengan 15 ditambah 3H. Untuk yang pertama yaitu kita akan mencari PS jika PE-nya adalah Rp60. Di sini kita mencari PB terlebih dahulu, yaitu PB sama dengan 15 dikurangi 3H. Maka PB sama dengan 15 dikurangi 3 dikalikan 0, maka hasilnya adalah PB sama dengan 15. Untuk rumus yang pertama, jika kita mencari PE sama dengan Rp60, yaitu P sama dengan 15 kurangi 3H. Di sini diketahui bahwa P sama dengan 60 sama dengan 15 dikurangi 3H. 3H sama dengan 60 dikurangi 15. 3H sama dengan 45. Jadi hasil dari HE sama dengan 15. Jadi hasil jika PE-nya Rp60 adalah Rp337,5. Untuk yang kedua, kita akan mencari PS jika PE-nya yaitu Rp75. P sama dengan 15 dikurangi 3H. Di sini diketahui bahwa P-nya adalah 75 sama dengan 15 dikurangi 3H. 3H sama dengan 60. Jadi HE-nya sama dengan 20. Jadi hasil dari PS, hasil dari harga naik yang menjadi Rp75 yaitu hasilnya Rp600. Untuk yang di bawahnya yaitu diagram dari pembahasan mengenai konsep tersebut. Perkenalkan, nama saya Linda Putri Anggraini dengan NIM 1264021313120. Di sini saya akan membahas contoh kasus 2 surplus produsen. Di sini saya akan membahas contoh tentang soal surplus produsen. Fungsi penawaran dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 2H plus 40. Hitunglah besar surplus produsen jika tingkat harga pasar PE sama dengan 100. Di sini kita menggunakan rumus PS sama dengan integral 0 sampai HE PE min P DH. Untuk mencari HE kita substitusikan PE. Jadi P sama dengan 2H plus 40. PE diketahui 100. Jadi 100 sama dengan 2H plus 40. Jadi 60 plus 2H. H sama dengan 30. Maksud H di sini adalah HE. Untuk menghitung surplus produsen, kita menggunakan rumus berapa banyak keuntungan produsen jika harga pasar 100 dengan tingkat permintaan 30. PS sama dengan integral 0 sampai 30 PE min P. Jadi 100 min 2H plus 40 DH. Kita hitung PS integral 0 sampai 30. 100 dikurangi 40 kali 6 min 2H DH. Integral dari 60 adalah 6H dan integral dari 2H adalah min 2 per 2H kuadrat integral 0 sampai 30. Jadi PS sama dengan 60H min H
Hi kuadrat integral 0 sampai 30. Maksud 0 sampai 30 adalah batas nilai bawah sampai batas nilai atas. Di sini selanjutnya kita akan mencari PS. Hasil dari PS adalah PS sama dengan 60 kali 30 min 30 kuadrat min 0. Jadi hasilnya 1800 dikurangi 900. PS sama dengan 900. Jadi keuntungan produsen adalah 900. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung mengetik di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.